Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, alhamdulillah hari ini kita semua menunaikan ibadah salat Id sebagai ibadah yang menjadikan kita semakin dekat untuk menerima hidayah, menerima maghfirah dan menerima janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya suasana hari raya itu adalah menjadikan kaum muslimin selalu merapat dan mendekatkan hubungan antara satu dengan yang lain, sehingga sangat beralasan kalau di hari raya yang seperti ini banyak di antara kaum muslimin yang mencucurkan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Kurban yang disebut pula dengan hari raya Idul Adha adalah hari yang bersejarah, sejarah agama, sejarah ketaatan, sejarah membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah ini tidak terlupakan sepanjang masa. Sejarah monumental yang tidak mungkin terlupakan oleh manusia beriman sepanjang hayatnya. Sebab dia pelaksanaan ibadah, dia adalah merupakan satu bagian daripada upaya manusia untuk membuktikan bahwa dia cinta kepada Rabb-Nya, cinta kepada Tuhan yang menciptakannya, sehingga dia pun siap dan rela untuk berangkat menemuinya di kampung yang abadi, seperti yang kita kenal dengan sejarah gemilang beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin yang mulia, hari raya ini mengingatkan kepada kita bahwa di masa sebelum kita lahir telah dibuktikan oleh hamba Allah bagaimana mencintainya dengan artian sepenuh-penuhnya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga suasana hari raya kurban itu semakin menjadi jelas dan dipahami oleh seluruh kaum muslimin bahwa inilah saatnya kita semua membuktikan diri bahwa kita ini adalah manusia bertakwa yang sumber kekuatan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilihat dari sisi makna dan pemahaman yang mendasar adalah makna yang sangat jelas sebagai satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana hari raya kurban membawa kita semua saling bergembira dan berbahagia bersama-sama di dalam membuktikan amal soleh kita, bersama-sama di dalam memelihara kebersamaan kita, sehingga kemudian insya Allah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan bersama-sama menuju kepada kampung yang abadi itu dengan penuh keceriaan, dengan bahagia karena kita telah menerima janji untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya dengan dekat kepada Allah kita bisa kuat. Pendekatan diri kepada Allah merupakan sumber kekuatan. Kepada Allah terhimpun segala keberkahan. Hanya kepada Allah kita bermohon untuk dibimbing dan diselamatkan dari perjalanan dunia sampai ke akhirat. Kurban sebagai makna pendekatan diri kepada Allah untuk kemudian menjadikan kita, doa kita jadi makbul, diterima oleh Allah karena cinta dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Dengan dekat kepada Allah, doa kita diterima, disambut, diijabah.
sehingga kita semua akan menjadi orang yang legah dalam perjalanan hidup dan akan lebih aman dalam perjalanan di kampung akhirat. Hanya dengan doa kepada Allah, dengan doa yang makbul, kita hidup dengan aman, tenang, puas dan bahagia. Doa itu telah terlaksana, telah terbukti sebagai bahagian daripada fakta sejarah yang tidak mungkin bisa terlupakan. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi yang dicintainya ini. Bermula dengan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Ingat Muhammad, kenangkan sejarah wahai Muhammad. Kepada umatmu juga penting, sangat penting. Ingat sejarah yang gemilang ini. Idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat, meninggikan al-qawaid, dasar-dasar atau pondasi Ka'bah. Sejarah pembangunan Ka'bah yang padanya terhimpun segala doa, segala ijabah, pendekatan dan pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua penerimaan doa telah terhimpun di Ka'bah Asy-Syarif, Al-Baitul Atiq, rumah yang sudah tua. Sehingga penentang dan pelawan Ka'bah, musuh Ka'bah, telah dibuktikan dengan sejarah agama, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama Ismail, anaknya, putranya tercinta. Pada saat itu Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah kami, terimalah dari permohonan kami ya Allah. Apa kiranya sebentar yang menjadi permohonan kami ya Allah, terima ya Allah. Ini doa. Taqabbal minna, terima Tuhan. Ibrahim berdoa kepada Allah, telah berkarya, setelah beramal, setelah bekerja dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan. Innaka antas sami'ul alim. Engkau mendengar, engkau maha tahu. Dalam perjalanan hidup ini, kami mohon kepadamu ya Allah, terima doa kami, terima karya-karya kami. Semua permohonan telah didengar dan telah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sejumlah doanya Nabi Ibrahim itu telah terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak satu doanya Nabi Ibrahim yang tersisa. Semua sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sisa kita perlu membaca sejarah. Perlu membaca halaman-halaman sejarah. Untuk lebih meyakinkan kita bahwa doanya Nabi Ibrahim itu sudah diterima oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim itu diterima doanya oleh Allah karena dia dekat kepada Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita belajar. Mari kita mencontoh. Mari kita ikut dengan jejak agama tauhid yang mulia seperti ini. Tidak ada jalan untuk kita aman dan selamat. Tidak siapapun manusia di bumi ini yang dapat mengamankan dan menyelamatkan kita jika kita tidak mengikut kepada manusia yang sudah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah diamanahkan oleh Allah padanya. Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad, "Tsumma auhayna ilaik." Setelah itu semua kata Allah, kami perintahkan kepada Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa.
ikutlah engkau kepada agama Nabi Ibrahim yang lurus itu, yang lurus itu. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak tergolong sebagai manusia musyrik yang mencintai sesuatu lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, kalau kita buka Al-Qur'an, kalau kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini menerima amanah. Kita semua penyandang amanah. Amanah besar. Amanah tauhid. Sehingga hidup ini harus bertauhid. Tidak boleh tidak. Tidak aman perjalanan ini kalau kita tidak bertauhid. Tidak akan ada penanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dimana kita mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah, maka terganggu keamanan dan keselamatan kita. Saat kita mengharapkan sesuatu lebih daripada mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, kita gagal menempuh masa depan kita. Perjalanan hidup yang banyak liku-likunya ini hanya bisa diamankan kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aman hidup ini kalau kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang berat, amanah suci yang sangat berat ini tidak mungkin kita angkat kalau tidak dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan membela, menegakkan kebenaran dan keadilan di permukaan bumi tidak mungkin kita bisa sukses kalau Allah tidak menolong kita. Mustahil Allah menolong kita kalau kita tidak dekat kepadanya. Mari kita lihat amanah itu yang Allah bentangkan kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepada seluruh jamaah, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Syara'a lakum minad din. Allah sudah mensyariatkan agama itu kepadamu. Allah telah mengundang-undangkan, Allah telah menggariskan jalan agama itu kepadamu. Ma wassa bihi Nuha. Seperti apa yang dia telah pesankan kepada Nabi Nuh. Agama tauhid itu disyariatkan seperti yang disyariatkan kepada Nabi Nuh. Dalam proses perjalanan hidup menempuh waktu yang tidak sedikit, 950 tahun Nabi Nuh menyampaikan dakwah agama tauhidnya kepada umat. Walladzi auhayna ilaik, pun seperti yang saya wahyukan kepada Muhammad melalui kitab suci Al-Quran. Quran yang 30 juz, yang isinya padat dengan nilai ajaran yang sangat mulia, yang diantaranya ialah mengajak kita untuk bertauhid dan supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walladzi auhayna ilaika ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Seperti juga yang saya telah pesankan kepada Nabi Ibrahim wa Musa, juga seperti yang saya ajarkan kepada Nabi Musa wa Isa, seperti yang saya juga sampaikan kepada Nabi Isa. Allah katakan an aqimuddin, tegakkan agama ini. Di ayat ini Allah sebutkan 5 ulul azmi minar rusul. 5 rasulnya yang dianggap sebagai ulul azmi, sebagai orang yang mempunyai tekad agama dan perjuangan. Semua rasul mulia, tapi Allah sebut 5 rasulnya ini sebagai ulul azmi, sebagai manusia yang sudah habis-habisan. Manusia yang tidak ragu dalam hidup, yang tidak mundur dengan tantangan, yang tidak takut hidup miskin, yang tidak ngeri sakit dan tidak takut mati. Ini ulul azmi. Pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini yang Allah sebut sebagai cermin perjalanan hidup sejarah yang perlu kita ingat sepanjang masa. Mari jamaah, wahai kaum muslimin, di ayat ini Allah berkata sebagai amanah besar, an aqimuddin, tegakkan agama itu. Tegakkan agama itu. Bangun agama itu.
Bangun agama itu. Jalani hidup agama itu. Kita semua diajak aqimuddin. Gunakan semua potensimu untuk tegaknya agama. Kepada yang pintar berilmu, gunakan ilmu itu untuk tegaknya agama. Kepada yang punya wibawa dan kekuasaan, gunakan wibawa dan kekuasaan itu untuk agama. Kepada yang berharta, gunakan harta itu untuk membangun, mengayomi agama ini. Kepada semua pihak, kita diminta oleh Allah, an aqimuddin, tegakkan agama. Jangan jadi penonton. Jangan biarkan agama Allah diinjak-injak oleh manusia di permukaan bumi. Kawal agama, dampingi agama, bela dan cintai agama, perjuangkan hidup dan mati demi agama. Ini yang Allah katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, hidupku, semua ibadahku, hidupku dan matiku, semua saya sudah serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kedua, wala tatafarraqu fi, jangan kau bercerai-berai. Jangan kita bercerai-berai. Jangan selalu bermasalah. Kepada bapak, ibu, jangan bermasalah. Suami jangan bermasalah kepada istri. Istri jangan bermasalah kepada suami. Agama telah menata hidup kita. Anak jangan bermasalah dengan adik dan kakaknya. Semua kita sudah diatur. Agama sudah menertibkan kita. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang setia, bagaimana menjadi anak yang saleh, bagaimana menjadi anggota masyarakat yang damai. Semua sudah ditata. La tatafarraqu fi. Jangan kita bercerai lagi. Jangan kita suka berpisah-pisah lagi. Ketika kita berpisah, ketika kita bercerai-berai, ketika kita tidak menyatu dengan agama, apa akibatnya? Apa resikonya? Mari kita pelajari apa yang Allah pesankan kepada kita. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari mengingat atau dari peringatan Allah yang pengasih. Siapa yang tidak ingat Allah, siapa yang tidak dekat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan. Kami biarkan, kami adakan, kami tetapkan syaitan itu terhadap dirinya. Nuqayyid lahu syaitan. Kami adakan syaitan padanya. Fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itu menjadi temannya. Ini malah besar. Bukan perkara kecil berteman dengan setan. Bukan persoalan sepele berteman dengan setan. Siapa kata Allah? Ya'shu an dzikrir rahman. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah? Kalau berpaling dari mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitan. Allah tampilkan syaitan itu menjadi temannya. Fahuwa lahu qarin. Jadilah teman itu. Syaitan itu jadi teman. Tahukah kita? Syaitan itu menurut Allah dalam ayat yang lain, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu tidak ada tujuannya kecuali hanya mengajak teman-temannya, mengajak anggota-anggotanya supaya semua jadi penghuni neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan jadi pengikut syaitan. Jangan jadi suami syaitan. Jangan jadi istri syaitan. Jangan jadi anak syaitan. Jangan jadi kelompok syaitan. Karena syaitan itu membawa kita ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Para jamaah, para kaum muslimin yang mulia, mari kita lihat kembali bagaimana Rasul Allah ini membimbing dan mengajar kita semua. Bagaimana Nabi ini menunjuki kita. Mari kita belajar hadis. Mari kita pelajari sunnah Rasul. Karena dialah yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyelamatkan kita semua. Rasul itu pembimbing kita, penolong kita.
Yang memberikan hidayah kepada kita hanya Allah, tapi yang menolong kita untuk selamat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh Nabi mengatakan, man kharaja min dhullil ma'siyah. Nabi katakan, man kharaja min dhullil ma'siyah. Siapa orang yang keluar dari kehinaan maksiat ila izzati ta'ah, menuju kepada kemuliaan taat. Keluar dari maksiat menuju kepada kemuliaan taat. Nabi katakan, kalau ada orang yang dalam hidupnya sudah bisa keluar dari maksiat, sudah bisa masuk ke wilayah-wilayah ketaatan, aghnahu Allahu bighairi mal. Allah akan kayakan dia meskipun tidak melalui harta. Kita selama ini hanya mau kaya dengan harta, akhirnya kita tambah bingung. Berapa banyaknya orang yang bergeliman dengan harta, tapi bingung dalam menghadapi persoalan. Berapa kali orang gagal dengan rupiah yang cukup banyak, tetapi hanya dengan orang yang Nabi katakan keluar dari maksiat, masuk kepada ketaatan, Allah akan kayakan kita walaupun dengan tanpa uang yang banyak. Wa ayyadahu bi ghairi jundin. Allah akan tolong kita meskipun kita tidak punya kekuatan tentara. Wa azzahu, Allah akan muliakan dia bi ghairi asyirah, meskipun orang itu kurang teman, meskipun kurang keluarga. Berapa banyaknya orang yang berteman sama-sama gagal. Berapa banyaknya rumpun keluarga besar tapi gagal dalam mendamaikan sesama. Persoalan itu kuncinya kata Nabi, keluar kau dari maksiat. Keluar dari maksiat, masuk kepada ketaatan. Penting, sangat penting. Nabi berpesan dengan pesan-pesan yang sangat lembut, menyentuh, membahagiakan dan mempesonakan kita. Pesan agama yang sudah Nabi sampaikan sudah cukup buat kita semua. Mengapa hidup kita ini jadi sengsara, bermasalah? Mengapa terlalu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan? Pertama, karena kita tidak menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak siap melihat generasi seperti yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebagai contoh, Nabi mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, penerima amanah dari Nabi. Ulama itu pewarisnya Nabi. Sehingga perlu ada perhatian bagaimana membentuk generasi ulama, anak didik yang bisa kita kawal perjalanannya sampai bisa menjadi warathatul anbiya, menjadi pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa mengayomi keadaan sehingga kita semua bisa aman dari maksiat dan bisa menuju kepada ketaatan. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Sungguh nabi-nabi itu tidak mewariskan uang emas dan tidak mewariskan uang perak. Bukan uang, bukan emas, bukan perak. Innama warrasul ilmah. Nabi Muhammad hanya mewariskan ilmu kepada umatnya. Faman akhadhahu, siapa yang mengambil warisannya Nabi berupa ilmu, akhadha bihiddin wafir, berarti dia telah mengambil bahagian yang cukup sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelas perjalanan kita. Tidak perlu kita menengok kemana-mana. Tidak perlu kita melirik kemana-mana. Tidak perlu kita ke kanan ke kiri. Selain daripada jalan terus mengikuti jalan petunjuk yang sudah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara para kaum muslimin, para jamaah kaum muslimin, sekali lagi kita ingat dengan pesan agama yang mulia ini. Orang saleh kita telah memberikan contoh bagaimana hidup yang baik dan benar. Salafus saleh, pendahulu orang saleh kita telah berpesan-pesan kepada kita semua. Saya ingin mengingatkan dalam menutup dan mengakhiri khutbah ini,
pesan-pesan agama yang diwariskan kepada kita oleh orang-orang saleh pendahulu kita, orang zuhud, orang yang tidak terlalu cinta dunia, orang yang cinta ibadah, orang yang sudah dekat kepada Allah, orang yang sudah menerima iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang saleh kepada kita? Pesan agama yang perlu kita ingat melalui orang saleh kita, mulutnya orang saleh berkata. Kepada siapa yang dia berkata? Kepada orang yang dapat mendengarkan ucapannya. Man adnaba dzamban. Siapa orang yang mengerjakan satu dosa, wa huwa yadhaku, sedang dia ketawa-ketawa. Siapa orang yang mengerjakan dosa ketawa-ketawa? Suami berdosa kepada istri ketawa, istri berdosa kepada suami ketawa, anak berdosa kepada ibu bapa ketawa, teman berdosa kepada teman dalam keadaan ketawa. Fa innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala yudkhiluhun nara yabki, dia akan memasukkan dia dalam keadaan di neraka dalam keadaan menangis. Hati-hati kita, jangan ketawa lagi setelah dosa telah terbentuk. Jangan senyum melihat dosa, karena senyum ketawa melihat dosa akan membuat kita menangis masuk ke dalam neraka. Wa man ata'ahu, tapi siapa yang taat kepada Allah wa huwa yabki, dalam keadaan menangis, dalam keadaan salat kita menangis, baca Quran kita menangis, cinta dan sayang kepada orang miskin kita menangis, jabat tangan dengan istri dengan suami kita menangis, mendidik anak kita menangis karena kita terharu dengan kebaikan. Fa innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak, akan membawa orang itu masuk surga dalam keadaan ketawa. Siapa yang menangis karena ketaatan, siapa yang menangis karena kebaikan, siapa yang menangis karena terharu beribadah kepada Allah, maka Allah akan membawa dia ke surga dalam keadaan ketawa-ketawa. Ini sesuai dengan banyak keterangan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ingin untuk mengambil kesimpulan dari khutbah ini sebelum mengajak kita semua berdoa. Pertama, mari memaknai suasana kurban ini dengan pemaknaan yang benar, bahwa di hari ini kita semua berusaha untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari berkeyakinan bahwa hanya dengan dekat kepada Allah kita bisa jadi kuat. Kita bisa jadi kuat. Yang ketiga, mari berpengertian bahwa hanya dengan dekat kepada Allah doa kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari berkeyakinan bahwa dengan mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam kita akan menjadi manusia pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Man ahabbani, Nabi kata, siapa yang cinta kepadaku, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah mentaati aku. Wa man ata'ani, dan siapa yang sudah taat kepadaku, kana ma'iya fil jannah, adalah dia bersama-sama dengan saya di dalam surga. Kesimpulan yang terakhir, mari kita hidup untuk pintar-pintar belajar menghindar dari dosa dengan segala macamnya, dan lebih-lebih lagi jangan kita ketawa dengan perbuatan salah dan dosa yang kita lakukan. Mari kita belajar menangis dalam beribadah, mari kita belajar menangis baca Quran, mari kita terharu melihat orang yang beragama, karena dengan itu Allah akan membawa kita ke surga dalam keadaan kita ketawa. Demikian para jamaah, himbauan, ajakan, seruan yang kami sampaikan dalam khutbah kita di hari raya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan menolong kita untuk sampai kepada Jannatul Firdaus, insyaallah. Jannatul Firdaus, insyaallah. Surga Firdaus sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Saya mengajak dengan khusyuk, dengan ikhlas. Tenangkan, ikhlaskan niat. Saya antar kita semua untuk berdoa kepada Allah dalam menutup khutbah kita di hari yang mulia ini.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma ya Allah, a'izzal islam wal muslimin, nampakkan kemuliaan agama Islam dan umat Islam. Wakhzul man hazalad din, hinakan ya Allah orang yang menghinakan agamamu. Allahumma tub alaina, ya Allah terima taubat kami. Innaka anta tawwabur rahim, engkau penerima taubat, engkau maha penyayang terhadap kami. Allahumma ya Allah, ukhzul man hazalad din, sekali lagi hinakan orang yang menghinakan agamamu ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau pemaaf, engkau cinta kepada maaf, maafkan kami semua ya Allah, maafkan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ayyu, ya Qayyum, ya Aziz, ya Jabbar, wahai Tuhan pemilik Asma'ul Husna, ya Rahman, ya Rahim, hinakan orang yang menghinakan agamamu ya Allah. Ahlikil kafarata wal mubtadi'ah, binasakan orang kafir, wal mubtadi'ata, dan orang yang mengada-adakan persoalan dalam agamamu, wal musyrikin, orang musyrik ya Allah. A'da'aka a'da'ad-din, musuhmu ya Allah, musuhnya agamamu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa la ta'mil alaina isrun kama amaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami dengan satu beban seperti yang engkau bebankan kepada orang pendahulu kami. Rabbana wa la ta'mil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana ya Tuhan kami, wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih, jangan bebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Jangan bebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.